Pemerintah terus menggenjot percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL di seluruh penjuru tanah air, termasuk di Jawa Tengah. Tren target PTSL selama 3 tahun terakhir terus meningkat. Target PTSL tahun 2018 di Jawa Tengah mencapai 1,2 juta bidang, yang naik 2 kali lipat dari tahun 2017 yang hanya mencapai 640.000 bidang, atau naik 12 kali lipat dibandingkan tahun 2016 yang hanya mencapai 100.000 bidang. Selain untuk meminimalisir konflik pertanahan yang kerap kali terjadi, menurut Inpres nomor 2 tahun 2018 tentang percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL di seluruh wilayah Republik Indonesia, merupakan langkah nyata untuk mempercepat agenda reforma agraria yang merupakan salah satu program prioritas Presiden Joko Widodo. Sementara itu, reforma agraria merupakan wujud komitmen pemerintah untuk menata ulang sumber-sumber agraria, khususnya tanah. Upaya reforma agraria juga dimaksudkan untuk mengembalikan fungsi lingkungan sebagai sumber daya alam lestari, mengingat kerusakan alam dan kondisi ekosistem lingkungan yang ada banyak mewarnai kondisi sumber daya hayati. Halo, selamat pagi pemirsa Lingkar TV, saya Galus Karkinanti, senang dapat menyapa Anda dalam Sapa Jateng Lingkar TV pada episode kali ini. Dan setelah tadi kita menyaksikan VT yang baru saja diputar mengenai pendaftaran tanah sistematis lengkap atau PTSL yang saat ini tengah menjadi program yang diandalkan atau menjadi program yang diperhatikan oleh pemerintah Republik Indonesia. Dan kali ini saya akan membahasnya bersama narasumber yang telah hadir di samping kiri saya. Ada Bapak Heri Sulistyo selaku Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Jawa Tengah. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Mbak. Kabar sehat Bapak? Alhamdulillah sehat ya Bapak ya. Pak, tadi kita sempat melihat VT yang menjelaskan mengenai PTSL ini Pak. Ini kan merupakan program yang diinisiasi oleh pemerintah untuk mengurangi sengketa tanah juga seperti itu ya Pak ya. Sebenarnya sebelum kita ke PTSL sendiri, pentingnya sertifikat tanah ini sebenarnya seperti apa Bapak? Boleh dijelaskan? Terima kasih Mbak Galuh. Jadi gini, pemerintah memang punya kewajiban untuk melakukan kegiatan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia. Nah, selama ini kan kegiatan yang masif seperti PTSL ini baru dilakukan sejak tahun 2017. Nah, tujuannya memang yang pertama adalah untuk memberikan kepastian hak kepada masyarakat dengan menerbitkan tanda bukti hak berupa sertifikat. Itu yang pertama. Nah, penyelenggaranya ini harus diselenggarakan secara sederhana, mudah, akuntabel, transparan, dan seterusnya. Dengan sertifikat ini masyarakat nanti diharapkan dapat mendayagunakan sertifikat ini untuk meningkatkan kesejahteraan maupun kemakmuran masyarakat. Itu tujuan yang pertama. Yang kedua, setidaknya dengan kegiatan ini pasti akan menekan tingkat permasalahan maupun sengketa pertanahan yang masih sering terjadi di masyarakat. Masih marak ya Pak ya di masyarakat ya. Oke. Kemudian kalau ada perbedaan tidak Pak antara PTSL dengan PTSL PM ini Pak? Mungkin yang pemirsa juga masih bingung ini Pak, perbedaannya apa sih atau hanya namanya saja? Jadi pendaftaran tanah sistematis lengkap ini secara dalam tataran pelaksanaannya memang ada perbedaan sedikit antara yang biasa, ya kita menamakan itu PTSL RM dengan yang PM. PM ini penyelenggaranya berbasis partisipasi masyarakat. Jadi yang membedakan adalah ketika pada PTSL yang biasa kita lakukan itu kegiatan pengumpulan data yuridisnya itu dilakukan oleh Satgas Yuridis dari pegawai kantor pertanahan. Tapi dalam PTSL PM ini pengumpulan data yuridis disatukan dengan kegiatan pengambilan data fisik, di mana pelaksananya ini dari komponen masyarakat. Oh, berarti hanya pengumpulan datanya yang berbeda seperti itu ya Pak ya? Pengumpulan yang berbeda, kemudian data fisik yuridisnya disatukan dan ini pelaksananya memang pure dari unsur-unsur masyarakat. Tapi hasilnya tetap sama ataukah
Hasilnya tetap Tetap sama, ya? karena nanti hasil pengumpulan data yuridis ini pun akan diserahkan kepada Satgas Yuridis yang merupakan ASN Kantor Pertanahan untuk diklarifikasi, diverifikasi apakah Al-Azhar itu memenuhi syarat untuk proses penerbitan sertifikatnya atau tidak. Wah, kira-kira seperti itu. Ini menarik ya Bapak ya, berarti masyarakat memang dapat berpartisipasi secara langsung ya Pak ya? Itu memang tujuan utamanya Tujuannya seperti itu ya Mengingat Bapak ya? Ini, Mbak, ASN kita, pegawai kita itu kan jumlahnya nggak terlalu banyak. Sehingga bagaimana dengan target yang besar ini, kita mampu mendayagunakan masyarakat ini agar berpartisipasi dalam kegiatan, karena memang secara kuantitas target kita itu besar. Nah, tujuannya ke sana biar untuk merealisasikan target yang besar ini cepat terwujud. Kira-kira seperti itu, Mbak. Oke, ini luar biasa sekali, melibatkan langsung masyarakatnya seperti itu ya Bapak. Dan ini Bapak, kita punya satu video ini Bapak mengenai langkah-langkah dari PT SLPM sendiri, dan kita akan simak videonya terlebih dahulu pemirsa. Nah, pemirsa, itu tadi video mengenai langkah-langkah dari pengaplikasian PT SLPM ini. Dan kali ini Pak Heri ini akan menjelaskan secara langsung mengenai langkah-langkah tersebut nih Bapak. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Jadi untuk mempersingkat proses ataupun tahapan ini, mungkin diawali dari penilaian suatu desa itu apakah layak ditetapkan sebagai lokasi kegiatan PT SLPM atau tidak. Ini menggunakan aplikasi Kobo kalau tidak salah. Nah, setelah desa itu indikator-indikator, variabel-variabel dimasukkan dan memenuhi syarat dalam rangka mengetahui seberapa tinggi tingkat keberhasilannya. Nah, kalau sudah oke, lalu kepala kantor menetapkan desa itu sebagai lokasi PTSL. Nah, setelah ditetapkan sebagai lokasi PTSL, maka kepala kantor pertanahan menetapkan yang pertama adalah susunan panitia adjudikasi. Yang kedua menetapkan susunan puldatan. Nah, setelah seluruh puldatan ini ditetapkan oleh kepala kantor, maka Kanwil akan menyelenggarakan pelatihan puldatan. Bagaimana mereka nanti melaksanakan tugas, apa yang harus dilakukan. Mulai dari pengambilan data fisik, pengambilan data yuridis, meliputi apa saja, alasannya, cara menilainya bagaimana, bagaimana jika masyarakat itu tidak memiliki al-azhar, itu mereka harus membuatkan surat pernyataan seperti apa, lalu mendigitalisasi dokumen-dokumen ini untuk diunggah menggunakan aplikasi survei tanahku. Nah, setelah ini mereka dapat melaksanakan dengan baik, maka mereka akan kita kembalikan ke kantor pertanahan untuk melaksanakan tugas. Nah, di lapangan mestinya nanti itu sebelum dilakukan pengambilan data fisik, maka di satu desa yang ditetapkan sebagai lokasi kegiatan PTSL itu akan melakukan gerakan pemasangan tugu batas secara serentak. Oh, harus serentak ya Pak ya? Harus serentak. Karena apa? Untuk mengefektifkan dan mengefisiensikan waktu. Karena dengan serentak itu, maka setiap patok yang dipasang oleh pemilik tanah itu langsung memperoleh persetujuan dari para tetangga batasnya. Jika ada permasalahan di situ juga langsung bisa dimusyawarahkan untuk diselesaikan. Batas yang
yang pas di mana, karena di kita itu yang diberlakukan adalah pengukuran batas bidang tanah. Nah, setelah ini dilakukan pemasangan batas clear, maka akan diambil datanya, yaitu pengambilan data fisik sekaligus pengambilan data yuridis. Jika ini sudah dilakukan sudah dikumpulkan dengan baik, maka Poldatan ini akan menyerahkan hasil kegiatannya kepada Satgas Yuridis Kantor Pertanahan. Tadi sudah saya singgung di awal bahwa nanti yang memvalidasi, yang menilai atau yang melanjutkan proses sertifikasinya ini adalah tetap Kantor Pertanahan. Jadi keamanan terhadap data masyarakat ini saya pikir tidak ada masalah, karena seluruh data yang dikumpulkan oleh Poldatan ini akan diserahkan ke Satgas Yuridis dengan berita acara, ya, dengan berita acara penyerahan. Nah, nanti di Kantor Pertanahan setelah ini diterima oleh Satgas Yuridis, maka akan diproses lebih lanjut, istilahnya pada di 201, yaitu penelitian data yuridis. Nah, setelah alas haknya jelas, pemiliknya jelas, prosesnya nanti apakah akan melalui pengakuan hak, penegasan konversi, atau penetapan hak, ini nanti akan ditentukan oleh panitia adjudikasi yang ada di Kantor Pertanahan. Nah, setelah itu tahap berikutnya adalah diumumkan terhadap keseluruhan data ini, diumumkan selama 14 hari. Jika tidak ada permasalahan ataupun tidak ada yang merasa keberatan terhadap data fisik dan yuridis ini, maka akan disahkan selanjutnya di proses sertifikatnya. Nah, setelah sertifikat ini selesai, maka akan diserahkan kepada para pemilik tanah. Nah, itulah ending dari kegiatan sertifikasi. Tapi di lini lain, untuk selanjutnya dari kegiatan ini masih ada kegiatan pendokumentasian dan pelaporan. Itu kegiatan yang paling akhir dari kegiatan rangkaian kegiatan PTS. Kira-kira seperti itu. Lumayan banyak tahapannya ya Bapak ya. Kalau misal dari salah satu data yuridis ataupun data dari alas hak sendiri tidak ada, ini apakah masih bisa diterbitkan sertifikat tanah tadi Bapak? Bisa dengan surat pernyataan. Surat pernyataan ini sebagaimana dimuat di dalam Permen ATR BPN nomor 6 2018. Di situ sudah dikaitkan, sudah disertakan pernyataan yang harus dibuat itu isinya apa saja. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, inilah peran Poldatan nanti ketika masyarakat tidak memiliki alas bukti sama sekali, tapi mereka secara nyata menguasai secara fisik tanpa ada gangguan dari masyarakat. Artinya mereka memang pihak yang berhak. Karena kita sadari di masyarakat kita, khususnya terhadap tanah-tanah bekas milik adat, tidak semuanya memiliki alas hak yang formal atau alas hak yang benar. Jadi mereka secara turun-temurun sudah menempati di situ secara lama ya Pak ya. Nah, ini harus kita berikan atau kita fasilitasi ya dengan surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah. Berarti tetap bisa diterbitkan sertifikat itu ya Bapak ya, melalui Poldatan itu tadi ya Pak. Lah, siapa saja sih Bapak yang bisa menjadi Poldatan ini Pak? Poldatan ini sesuai Juknis PTSL itu setidaknya ada 10 ya. Satu itu kepala desa. Kepala desa. Satu orang lagi berasal dari Babinsa atau Babin Kamtipmas. Yang 4 orang nanti dari para surveyor. Artinya apa? Dia mengetahui tentang kegiatan pengambilan data fisik. Dan 4 orang lagi merupakan tokoh-tokoh masyarakat, dari pemuda, tokoh perempuan. Ini harus terwakili juga di dalam Poldatan. Nah, itu kira-kira seperti itu. Jadi nanti dari 10 orang ini memiliki tugas masing-masing. Ada yang pendampingan di bidang pengambilan data fisik,
ada yang nanti bagian administrasi, ada yang bagian scan, upload, dan seterusnya. Punya bagiannya sendiri-sendiri ya Bapak ya. Biasanya di setiap desa itu ada berapa tokoh puldatan itu Bapak? Di setiap desanya Di Bapak? setiap desa itu biasanya dibentuk satu puldatan. Satu puldatan. Satu gitu. kelompok puldatan yang terdiri dari 10 orang. Karena ketuanya di situ adalah kepala desa. Oh, kepala desa. Iya. Harus kepala desa ya Bapak ya? Dinyatakan di situ Dinyatakan kepala desa. harus kepala desa. Oke. Kemudian kriteria untuk menjadi puldatan itu harus seperti apa Bapak? Baik Pak, jadi kriteria untuk menjadi puldatan itu diutamakan mengenal medan desa dan lokasi, karena nanti berkaitan dengan data fisik khususnya. Lalu yang kedua, usia minimal 17 tahun. Yang ketiga, dapat membaca dan menulis. Khusus untuk para surveyor memiliki pendidikan SMA atau setara. Wajib ya Pak ya, itu harus SMK ya Pak ya, SMA atau SMK itu ya Pak ya? Iya, karena dia memang setidaknya harus memahami kegiatan pengukuran pengambilan data fisik itu kayak apa sih, setidaknya seperti itu. Background pendidikan tetap diperhatikan ya Pak. Nah, yang keempat, diutamakan dapat menggunakan gadget karena ini bertalian atau berkaitan dengan pemanfaatan aplikasi survei tanahku di dalam pengumpulan data fisik dan juridisnya, karena ini harus diupload ke aplikasi. Yang kelima, memang mempunyai waktu dan bersedia aktif. Artinya apa? Dia tidak boleh untuk samben atau sambilan. Dia memang harus freelance fokus, gitu istilahnya Pak ya? Iya, harus Nggak fokus boleh ya? bekerja di situ. Yang keenam, mampu berkomunikasi dengan baik karena memang dia harus berinteraksi dengan seluruh pemilik tanah. Bagaimana nanti dia bisa mengumpulkan data dari pemilik tanah itu dengan baik. Nah, yang ketujuh, bersedia bekerja sesuai tugasnya, baik ini meliputi kerja lapangan maupun sebagai kegiatan maupun dalam kegiatan administrasi, artinya seperti itu. Yang kedelapan, bersedia mengikuti pelatihan untuk dinyatakan lulus oleh kantor pertanahan. Ini yang tadi saya singgung, seluruh puldatan memang kita lakukan pelatihan dalam rangka menyiapkan mereka agar pelaksanaan tugasnya itu berjalan dengan baik. Oke Bapak. Kemudian untuk tugas-tugas dari puldatan ini seperti apa Bapak? Baik Mbak, jadi tugas-tugas puldatan sesuai juknis itu yang pertama memang dia harus mengikuti dan lulus pelatihan dulu. Itu yang harus dilewati oleh setiap anggota puldatan. Nah, setelah lulus maka dia akan bertugas mengumpulkan data fisik, jadi melakukan identifikasi dan deliniasi batas bidang tanah. Nah, yang ketiga, membantu pelaksanaan pengukuran. Yang keempat, mengumpulkan data yuridis dan memverifikasinya. Tadi sudah kita singgung di awal sedikit-sedikit ya. Nah, yang kelima, mendigitalisasi, artinya mengkonversi data yang analog itu, data dari masyarakat misalnya Al-Azhar itu dikonversi ke data digital, karena nanti akan di-upload itu ya Bapak ya? Aplikasi survei tanahku. Nah, yang keenam, membantu menunjukkan batas bidang tanah. Ya. Ketujuh, membantu memediasi apabila ada sengketa bidang tanah. Jadi misalnya di dalam pemasangan patok batas itu ada permasalahan antara para pemilik tanah dengan tetangga batas, ini dilakukan mediasi. Nah, karena masyarakat kita itu masih kental dengan musyawarah untuk mufakat. Biasanya permasalahan-permasalahan yang kecil seperti ini bisa diselesaikan hanya dengan dirembuk lah bahasanya Mbak. Itu sempat selesai. Nah, yang kedelapan, membantu membuatkan gambar ukur. Jadi di setiap kegiatan pengukuran itu ada istilahnya gambar ukur yang merupakan data angka-angka dari satu bidang tanah. Yang kesembilan, membantu mengumumkan peta bidang tanah untuk diklarifikasi. Istilah PBT klarifikasi ini untuk memastikan apakah terhadap peta bidang tanah yang telah dilakukan pengukuran pemetaan itu ada semacam sanggahan atau keberatan dari pemilik tanah yang lainnya atau tidak. Nah, yang terakhir, menandatangani PBT hasil klarifikasi itu. Jadi kalau memang tidak ada permasalahan, berarti PBT itu
sahkan. Nah, ketika ini sudah selesai, maka PBT ini siap sebenarnya untuk diproses lebih lanjut ke sertifikat. Kira-kira seperti itu. Oke, baik Bapak. Baik, berarti memang ada banyak sekali tugas-tugas dari Puldatan itu ya Pak? Ada banyak tahapannya seperti itu ya Pak ya? Oke, kemudian sejauh ini Bapak, di Jawa Tengah ini untuk pengaplikasian dari PTSL-PM ini seperti apa Bapak? Tapi tahan dulu Bapak, kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa tetap bersama kami dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Pasang patoknya, ukur batasnya, jelas asetnya, anti cekcok, anti caplok, semua sepakat. Pasang patok, alas haknya udah cocok, udah cepat tanpa nyogok. Pasang patoknya, ukur batasnya, jelas asetnya, bidang tanah ada batasnya, udah diatur oleh negara. Tanda batas ada tingginya, ayo baca aturannya. Buka websitenya, lihat syaratnya, dan tanggal tintanya. Ayo pasang tanda-tandanya, jelas asetnya tanpa sengketa. Ayo, segera pasang patok batas tanah Anda. Anti cekcok, anti caplok. Sejatinya, hidup itu mudah. Bisa saya bantu, Pak? Pakai ini saja, lebih cepat. 50 sampai 100 bidang tanah per hari. Bambu tali masih jadi patok batas. Nggak zaman, aturan udah jelas. Males antre urusan sertifikat. Sudah tahu yang cepat dan tepat. Melalui PTSL partisipasi masyarakat saja Pak, lebih mudah dan cepat. Atau Bapak bisa melalui petugas Puldatan di wilayah Bapak. Kerja nyata, bukan janji semata. Pagi sampai malam kami kerja. Libur pun tetap siaga. Apalagi yang Anda tunggu? Segera buat sertifikat tanahmu, miliki kepastian hakmu. Kami tunggu. Kenapa? Di ATR BPN ini khususnya kita juga bersinergi kolaborasi. Ya, antara ATR BPN dengan aparat penegak hukum, kepolisian dan kejaksaan, pemerintah daerah, kemudian badan peradilan, kemudian dengan TNI. Ya, semangat kita gebuk. Kita gebuk. Kita berani untuk menggebuk mereka. Menata asa, mewujudkan atas apa yang menjadi haknya. Bentang tanah terpetakan. Ragam lini diandalkan. Strategi prioritas dijalankan. Coba mengambil peran. Inilah kami, Puldatan, pengumpul data pertanahan. Menjadi fasilitator, sekaligus pelaksana proses pengumpulan data fisik dan yuridis. Itu tugas kami. Terseleksi dan terlatih. 6 hingga 10 anggota tidak bekerja sendiri. Bersinergi antar lini. Maksimalkan fungsi,
dan berhenti sampai target terlampaui. Tak ada kata ringan. 2 tahun ke depan adalah sebuah perjalanan. Bergerak bersama. Sertifikasi tanah di tahun 2025. Kami yakin tuntas terlaksana. Poldatan hebat menghasilkan peta yang akurat dan alat bukti yang kuat agar masyarakat memperoleh sertifikat. Pemirsa, Anda masih menyaksikan Sapa Jateng Lingkar TV bersama saya Galus Karnanti dan masih bersama saya Pak Heri yang akan menjawab pertanyaan yang tadi sempat tertunda pemirsa mengenai sebaran PT SLPM ini di Jawa Tengah Bapak. Sejauh ini seperti apa Pak? Baik, jadi PT SLPM di Jawa Tengah itu ini tahun kedua. Tahun pertama dilakukan tahun 2022 dengan target bidang 407.000, itu yang 370.000 diselenggarakan atau dilaksanakan oleh pihak ketiga CSB. Nah, yang 37.000 itu dilaksanakan oleh ASN. Sebarannya ada di 5 kabupaten, yaitu di Kabupaten Tegal, Kabupaten Brebes, Kabupaten Jepara, Kabupaten Pekalongan, dan Kabupaten Kebumen. Nah, dilanjutkan tahun 2023, ini totalnya 721.000 tersebar di 12 kabupaten. Yang tertinggi ada di Cilacap. Nah, untuk tahap keduanya ini ada penambahan sebesar sekitar 173.000. Ini di 8 kabupaten dari 12 kabupaten tadi. Jadi kalau untuk tahun 2023 ini Cilacap merupakan kabupaten dengan target paling besar. Paling besar ya Bapak ya? 140.000 total peta bidang tanahnya. Itu sudah semua atau masih ada yang perlu itu lagi Bapak, sertifikat lagi Bapak? Masih ada Masih Pak. ada Jadi ya? memang Cilacap ini luas wilayahnya cukup tinggi, sehingga nanti untuk tahun 2024 pun di Kabupaten Cilacap ini mungkin akan dilanjutkan untuk kegiatan PT SLPM-nya. Untuk targetnya tadi kan dari tahun ke tahun sendiri kan berbeda ya Bapak. Ini memang disengaja beda atau memang dinaikkan atau seperti apa Pak? Ini mestinya terkait dengan ketersediaan anggaran dan memang dari luasan wilayah itu bidang tanah yang belum terdaftar itu masih cukup tinggi. Nah, jadi yang kalau di Jawa Tengah itu daerah selatan sampai tengah itu rata-rata bidang terdaftarnya belum tinggi. Mulai dari Cilacap, Banyumas, lalu Purbalingga, Banjarnegara, Wonosobo, Temanggung. Ini Kebumen. Itu bidang tanah belum terdaftarnya masih cukup tinggi sehingga konsentrasi kegiatan PT SLPM itu di kabupaten-kabupaten tersebut. Nah, terkait dengan target-target PT SLPM ini untuk sertifikatnya sendiri itu untuk tahun 2023 itu Jawa Tengah sekarang kan targetnya 807.366 bidang. Itu hanya 2023 ya Pak ya? 2023. Itu yang berada di kabupaten-kabupaten lokasi PT SLPM itu sekitar 556.000 atau sekitar 69% itu ada di situ. Jadi untuk yang 31% itu berada di kabupaten-kabupaten yang penyelenggaraannya melalui PT SLRM yang dari satunya. BPN ini sendiri ya Bapak ya.
Dan itu harus selesai selama 1 tahun, Bapak, di 2023 itu ya? Wah, luar biasa. Berarti memang harus melibatkan banyak masyarakat juga ya, Pak ya? Itu yang menjadi pemikiran kita, bagaimana masyarakat diberdayakan dalam rangka mempercepat realisasi ini. Nah, ini Bapak pertanyaannya. Apakah semua masyarakat di Jawa Tengah ini sebenarnya sudah sadar akan keberadaan program PTSL ini, Bapak? Baik Mbak, jadi kalau kita lihat pengalaman saya di daerah itu memang tingkat kesadaran masyarakat itu belum sebagaimana yang kita harapkan. Jadi mereka masih beranggapan dengan alas hak seadanya ataupun tanpa memiliki alas hak apapun mereka sudah merasa nyaman. Seakan-akan mereka hanya butuh sertifikat jika nyuwun sewu ingin menyekolahkan itu aja sertifikat tadi ya, Bapak sertifikatnya itu baru butuh sertifikat. Selebihnya tak pikir nggak terlalu. Makanya dengan kita ingin menggugah masyarakat karena dengan sertifikat ini mereka pasti akan lebih nyaman, lebih tenang karena sudah memiliki alas hak yang dijamin kepastiannya oleh pemerintah. Karena salah satu tujuannya adalah memang untuk menekan tingkat sengketa permasalahan di masyarakat. Karena banyak sekali ya Bapak ya di luar sana sengketa-sengketa tanah yang berasal dari memang dari sertifikat yang memang tidak jelas dari awalnya seperti itu ya Bapak ya. Karena memang kita harapkan juga ini kan PTSLPM itu basisnya partisipasi. Kita harapkan memang masyarakat benar-benar berpartisipasi aktif. Karena tanpa partisipasi ini hasil yang kita peroleh itu pasti akan lebih bagus jika seluruh masyarakat itu berkontribusi, berpartisipasi. Karena apa? Tadi misalnya mulai dari kegiatan gema batas, gerakan memasang tanda batas. Jika itu dilakukan serentak, masyarakat berpartisipasi aktif semua, maka saya yakin permasalahan batas pasti tidak ada. Nah ini kenapa masih ada permasalahan? Karena kadang terhadap satu bidang tanah itu karena seseorang merasa saya sudah punya sertifikat kok. Padahal sertifikatnya itu sertifikat yang diterbitkan misalnya tahun-tahun lama, tahun 80. Tanda batasnya sudah hilang. Sudah berubah ya Bapak? Sudah bergeser dan sebagainya. Kan kita pahami juga bahwa yang bertanggung jawab terhadap tanda batas adalah pemilik tanah, bukan pegawai BPN. Ini kadang masyarakat salah persepsi ya Bapak. Batas saya di mana? Nah, gitu. Padahal mereka punya kewajiban untuk menjaga tanda batas itu. Nah ini jika di dalam kegiatan PTSLPM ini seluruh pemegang hak baik yang sudah punya sertifikat maupun yang belum itu berpartisipasi aktif, pasti permasalahan itu hampir nggak ada. Nah, itu kan memerlukan sosialisasi nih Bapak. Sejauh ini sosialisasi kepada masyarakat seperti apa Bapak terkait PTSL Mbak? Nah itu tadi. Jadi di tahapan setelah Kepala Kantor melakukan penetapan lokasi, dia sudah membentuk panitia adjudikasi, maka akan dilakukan sosialisasi. Sosialisasi ini tidak hanya sekali, bisa berkali-kali. Mekanismenya bisa ditempuh bermacam-macam, bisa dikumpulkan di satu titik, misal di balai desa, bisa di tempat-tempat pengajian. Bagaimana yang penting kegiatan PTSLPM ini bagaimana bisa diterima informasinya secara utuh oleh masyarakat. Jadi panitia adjudikasi ini memang benar-benar melaksanakan tugas, bahkan mungkin kalau perlu berkantor di desa yang bersangkutan, sering di situ pasti. Gitu ya Bapak. Sejauh ini Bapak, tantangan sendiri yang sering ditemui oleh BPN sendiri Bapak, seperti apa? Dari PTSL sendiri hingga ke Puldatan sendiri nih Bapak. Ini kan lahir dari masyarakat juga Bapak, dari tim Puldatan sendiri. Kembali lagi tadi karena tingkat partisipasi yang kurang, itu mungkin yang menjadi tantangan dari panitia adjudikasi, dari teman-teman Puldatan, karena ya di satu sisi kita paham juga masyarakat punya
aktivitas yang tidak mungkin ditinggalkan juga. Tapi di sisi lain, Puldatan juga punya keterbatasan masa kerja, ya kan? Nah, oleh karena itu sih saya menghimbau agar kegiatan ini berjalan baik. Mestinya masyarakat dan Puldatan ini bisa menyamakan waktu, ya. Di satu sisi masyarakat itu berperan aktif, berkontribusi dengan tadi berpartisipasi dalam pemasangan tugu batas, lalu menyerahkan dokumen-dokumen yang terkait dengan kepemilikan tanahnya. Misalnya terkait dengan waktunya dibicarakan, oh saya bisanya hari Jumat, saya bisanya hari ini. Nah, itu dikomunikasikan dengan baik. Nah, inilah seni Puldatan di dalam melakukan pengumpulan data fisik dan yuridis. Karena jika partisipasi masyarakat ini tidak bagus, hasilnya tadi kurang maksimal ya, Bapak. Pasti, Mbak. Ini tantangan yang umum terjadi di situ. Tetap butuh lagi komunikasi itu tadi ya, Pak. Pasti, ya, antar Puldatan dan juga masyarakat. Salah satu kriteria dia bisa menjadi Puldatan adalah mampu berkomunikasi dengan baik dengan masyarakat. Memang sudah dipersiapkan dari awal ya, Pak, ya, tahapannya seperti itu. Pak, ini terakhir, Bapak, untuk pesan dan juga imbauan kepada masyarakat untuk ikut serta dalam mensukseskan PTS-LPM ini seperti apa, Bapak? Monggo. Baik, terima kasih. Jadi saya berharap kepada seluruh masyarakat yang memiliki tanah, baik tanah itu sudah bersertifikat, khususnya yang belum bersertifikat, untuk benar-benar mampu atau untuk benar-benar bersedia berperan aktif, berpartisipasi dalam kegiatan PTSL yang saat ini sedang diselenggarakan di masing-masing desa atau di seluruh desa yang ada di Jawa Tengah. Karena apa? Karena untuk memastikan bahwa data, khususnya data fisik untuk tanah yang sudah bersertifikat, data fisiknya itu sekarang benar. Karena saat ini secara serentak itu sedang dilakukan pengambilan data fisik, sedang dipotret patok-patok batasnya itu ada di mana. Dengan begitu saya yakin permasalahan pertahanan kedepannya khusus yang terkait dengan batas itu bisa ditekan, bisa diminimalkan, bahkan bisa ditiadakan. Nah, kepada masyarakat yang belum bersertifikat, lengkapi alas hak Anda. Jika tidak punya, segera buat surat pernyataan dengan dipandu oleh para Puldatan ini agar bisa memperoleh tanda bukti hak berupa sertifikat. Karena dengan sertifikat saya yakin seluruh pemilik tanah akan lebih tenang, dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmurannya. Yang terakhir pasti untuk meniadakan permasalahan dan sengketa. Kira-kira seperti itu, Pak. Baik, luar biasa. Ini Bapak, terima kasih telah membersamai kami selama 30 menit. Ini Bapak, semoga nanti pemirsa yang menonton di rumah juga segera sadar dan tergugah hatinya untuk ikut serta mensukseskan PTSL ini ya Bapak. Baik, ya. Terima kasih, Mbak. Oke, baik pemirsa, itu tadi. Dan jangan lupa untuk ikut serta dan berpartisipasi dalam program pemerintah, yaitu PTSL ini, yang tentunya untuk mengurangi dalam sengketa tanah serta mensejahterakan kehidupan masyarakat di Indonesia. Akhirnya saya Galus Karnanti dan seluruh tim yang bekerja pamit dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.